Bagaimana cara memilih pur yang baik dan yang cocok untuk kacer kita? Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacer mania, kita mania, kita berjumpa kembali di channel YouTube ini. Semoga kalian selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mendukung channel YouTube ini. Dan buat kalian semua yang baru main-main di channel YouTube ini, ada baiknya kalian jangan langsung subscribe, tetapi kalian simak dulu. Kalau kalian mudah memahami, mudah mencerna, baru boleh kalian subscribe. Apabila kalian bingung, sulit untuk kalian cerna, nggak masuk akal, nggak sesuai dengan logika menurut kalian, maka kalian boleh mencari channel YouTube yang lain supaya kalian itu mudah untuk memahami apa yang disampaikan. Karena percuma saja kalau kalian simak tapi kalian gak paham, ya akan sulit. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membeli pur yang baik untuk burung kacer kita. Cara memilih pur itu adalah cari yang cocok, bukan yang bagus. Kalau yang bagus itu banyak, yang mahal itu banyak, tapi terkadang pur yang mahal belum tentu cocok. Malahan burung kacer yang dikasih pur ayam, pur ikan, pur lele itu malah jadi bagus. Kenapa bisa begitu? Pada saat kita hendak membeli pur, kita harus memperhatikan kebutuhan kacer, bukan karena kemauan kita. Ini purnya bagus, ini purnya mahal, pur ini mereknya terkenal, kalau dikasih pur ini, kacer ini bisa mewah, bisa bagus. Ya nggak seperti itu. Kita harus memperhatikan kadar protein berapa persen, kemudian airnya berapa persen, seratnya berapa persen, kemudian lemaknya berapa persen, dan komposisinya apa saja. Setiap pur itu mempunyai efek masing-masing pada burung kacer kita. Enggak semua pur itu sama. Ada yang menggunakan telur dicampur madu, itu kan punya efek semua, ya kan? Kalau kita mau menurunkan burung kacer yang over birahi, maka pur yang harus kita beli adalah pur yang mengandung kadar protein rendah. Semakin rendah kadar proteinnya, maka semakin cepatlah over birahinya akan turun. Apalagi ditambah penjemuran, kemudian dikurangi extra foodingnya, maka akan semakin cepat menurunkan over birahi. Itulah mengapa di setiap bungkus pur itu pasti ada tulisan, pasti ada tabel. Misalkan berisi tentang kandungannya apa saja, kemudian komposisinya itu apa saja, bahannya apa saja. Mereka tukang buat pur ini sudah tahu burung itu berbeda-beda kebutuhannya, dari mulai proteinnya, lemaknya, mineralnya. Mereka mempunyai tim ahli sendiri. Sebelum mereka mengeluarkan pur, mereka pasti uji klinis terlebih dahulu melalui tim ahli mereka. Mereka pun mengeluarkan pur tidak asal-asalan. Masa kita sebagai sang perawat harus asal-asalan sih? Kan nggak seperti itu. Beli pur yang mahal karena kita pikir pur yang mahal ini akan bagus, padahal yang dibutuhkan bukan yang mahal, tapi yang sesuai dengan burung kacer kita. Burung kacer yang membutuhkan kadar protein tinggi, tidak mungkin kan kita berikan pur yang kadar proteinnya rendah. Ya kan nggak seperti itu kan? Sudah kita berikan pur
kadar proteinnya rendah. Ditambah pemberian extra fooding kita berikan minim. Ya, yang terjadi apa? Ya pastinya burung akan lemes dan nggak punya tenaga. Coba kalau kita bayangkan ke kita sendiri. Kalau makannya cuma nasi putih saja, terus nasinya keras, kita ngeliatnya aja udah nggak nafsu makan, apalagi mau makan. Kemudian nggak punya lauknya, apa yang terjadi? Ya kita memang hidup sih hidup. Kalau makan nasi saja sih kita hidup. Tetapi kan kebutuhan tubuh kita yang bisa bikin tubuh ini sehat, kita nggak dapat. Kan seperti itu. Begitu juga dengan burung kacer. Yang dibutuhkan burung kacer kan sama seperti kita. Butuh protein, butuh mineral, butuh lemak, butuh serat, sama seperti kita. Gak mungkin dia sehat kalau kebutuhan mereka gak terpenuhi. Lawang makannya nasi putih, kerjanya kerja berat. Kan sudah bisa kita bayangkan bagaimana kinerjanya. Berbeda lagi kalau kita makannya makan yang mengandung kadar protein tinggi, kadar lemaknya tinggi, kadar mineralnya tinggi, kadar seratnya tinggi, dan mengandung gula tinggi. Padahal hidup kita di dalam penjara, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami obesitas, kemudian kolesterol tinggi, bisa stroke, kemudian bisa serangan jantung. Ya kita makan makanan yang mengandung protein tinggi semua, tapi dalam keadaan aktivitas sedikit. Begitu juga dengan burung kacer. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan kondisi keadaan burung kacer itu sebelum kita membeli pur. Untuk kacer yang masih bahan atau kacer yang masih mau kita purkan, maka yang kita lakukan adalah memberi pur yang warna merah atau warna hijau. Karena apa? Karena supaya kita tahu kalau dia sudah makan pur, maka kotorannya akan berwarna merah atau berwarna hijau. Jadi kita mudah mengenalinya sudah ngepur apa belum. Selanjutnya untuk burung kacer yang over birahi. Baiknya kita menggunakan pur yang kadar proteinnya cuma 16%. Dalam artian kadar proteinnya itu rendah dan disertai pemberian extra fooding yang tidak terlalu banyak. Ya jangan terlalu banyak, orang udah tahu burungnya over birahi. Kita kasih jangkrik banyak, ya bakal over birahi terus. Jadi kalau kadar proteinnya itu rendah, kemudian kita berikan extra fooding rendah pula, maka yang terjadi adalah penurunan birahi yang sedikit lebih cepat. Kemudian untuk burung kacer over emosi, barusan over birahi, sekarang over emosi. Burung kacer yang over emosi, rata-rata burungnya itu cepat lapar. Jadi kalau kita gunakan pur yang kadar proteinnya rendah, maka yang terjadi adalah dia akan kekurangan gizi. Jadi ada baiknya kita gunakan pur yang kadar proteinnya sedikit lebih tinggi. Ditambah lagi kalau kita seorang pekerja, pergi pagi pulangnya sore, maka otomatis kita tuh nggak sempat memberikan extra fooding yang cukup untuk burung kacer kita. Kan maka yang harus kita lakukan adalah membeli pur yang kadar proteinnya yang tinggi. Jadi kita nggak perlu memberikan extra fooding yang terlalu tinggi pula, karena kebutuhannya sudah tercukupi dengan adanya pur yang kadar proteinnya tinggi tadi. Jadi salah satu pemilihan pur yang tepat itu adalah untuk mempermudah kita, kemudian kita bisa menyetel kebutuhan burung kacer kita seperti apa.
jadi kan bisa menyesuaikan. Kita kasih pur kadar protein tinggi, berarti pemberian extra fooding dikurangi. Kita berikan pur kadar proteinnya rendah, berarti kita berikan extra fooding agak ditambah, itu kan. Nanti kan kita bisa menyesuaikan seperti apa kebutuhan kacer kita. Kemudian kalau kita menggunakan pur yang kadar proteinnya rendah, maka kita bisa memberikan extra fooding yang sedikit tinggi. Jadi kita bisa berikan extra fooding yang banyak. Extra fooding yang banyak karena sudah terpenuhi dengan pur yang kadar proteinnya tinggi. Jadi kita bisa fleksibel untuk memberikan extra fooding. Jadi dari sini kalian bisa mengembangkan sendiri pur apa yang cocok untuk burung kacer kalian. Jangan kita asal beli, tetapi kita perhatikan dulu kadar kandungannya seperti apa, komposisinya seperti apa, ya kan? Nah, kita bisa nilai burung kacer kita itu kebutuhannya itu seperti apa. Apakah burung kacer kita cepat dapat emosi atau cepat dapat birahi, ataukah burung kacer kita itu masih bahan. Jadi kalian sendiri yang bisa mengembangkannya, burung kacer kalian itu kebutuhannya seperti apa. Jadi kalian kembangkan sendiri nanti. Dan kemudian kondisi kita sang perawat itu seperti apa? Apakah kita ada terus di situ, ataukah kita itu nggak bisa selalu ada untuk memperhatikan burung kacer kita? Oke, semoga info ini bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar bisa merasakan manfaatnya juga. Pokoknya jangan pelit-pelit ilmu agar teman-teman yang belum tahu video ini agar segera tahu dan merasakan manfaat yang kalian rasakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.